Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian antropologi. Secara asal kata, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Dalam pengertian bernalar atau berakal, antropologi mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Berikut ada beberapa pendapat dari para ilmuwan tentang antropologi. Menurut Penjara Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkannya. Menurut para ahli, William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Antropologi kesehatan itu mengkaji tentang masalah-masalah penyakit dari dua kutub yang berbeda, yaitu dari kutub biologis dan kutub sosial budaya. Para antropologi kesehatan pada masa kini mempelajari ilmu khususnya di daerah Amerika, mempelajari ilmu tentang kesehatan masyarakat, fakultas kedokteran, sekolah perawat di rumah sakit, dan departemen kesehatan serta di jurusan antropologi pada universitas umum. Mereka melakukan penelitian dari topik seperti manusia, anatomi, pediatrik, epidemiologi, kesehatan jiwa, penyalahgunaan obat-obatan, definisi mengenai kesehatan penyakit, penyalahgunaan petugas kesehatan, birokrasi medis, pengaturan pelaksanaan rumah sakit, hubungan dokter dan pasien, serta proses perkenalan sistem. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan manfaat antropologi dalam keperawatan. Antropologi penting dalam merancang layanan kesehatan modern yang diterima masyarakat tradisional. Perannya meliputi dukungan perilaku sehat, penanganan kebiasaan berisiko, masukan iptek berbasis budaya, pemahaman masyarakat secara menyeluruh, serta kontribusi pada model dan metode penelitian sosial budaya di bidang kesehatan. Pentingnya memahami konteks budaya dalam asuhan pasien. Salah satu penerapan paling krusial adalah memahami bagaimana budaya mengaruhi persepsi pasien tentang kesehatan, penyakit, dan pengobatan. Contoh skenario, seorang pasien dari komunitas adat menolak prosedur transfusi darah karena keyakinan spiritual yang melarangnya. Penerapan antropologi dalam keperawatan, perawat dengan pemahaman antropologis tidak akan langsung menilai pasien sebagai tidak kooperatif, melainkan akan memahami kepercayaan budayanya seperti makna darah atau pengobatan tradisional yang diyakini. Dengan pendekatan ini, perawat dapat memberi asuhan yang tetap menghormati keyakinan pasien, misalnya dengan melibatkan tokoh adat atau menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami. Inilah inti dari asuhan keperawatan yang sensitif budaya. Selamat pagi Bapak Biar, saya perawat rumah. Saya dengar Bapak penolak transfusi darah. Boleh ceritakan apa pertimbangan Bapak? Tidak bisa sus, karena dalam ajaran leluhur kami, darah itu suci. Jika bercampur itu mengganggu perjalanan spiritual kami. Baik, saya menghargai keyakinan Bapak. Kami ingin Bapak pulih. Adakah cara lain menurut kepercayaan Bapak, seperti ramuan atau ritual yang bisa membantu selain transfusi darah? Ada sus, biasanya kami minum rebusan daun, batu, dan doa khusus dengan sesepuh kami. Baik Bapak, silakan lanjutkan praktik ritual dan ramuannya. Kami akan cari opsi medis tanpa transfusi. Bolehkah kami undang sesepuh Bapak ke sini agar bisa berdiskusi dan lebih memahami kondisi Bapak? Baik sus, saya bersedia. Terima kasih Bapak. Ya sus, sama-sama. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Bisa istirahat nyaman? Baik-baik aja, susu saya biasa. Ibu, saya lihat ibu sedikit tidak nyaman saat
terkadang jadwal imunisasi itu bentrok dengan kami di ladang atau di pasar, jadi suruh untuk Tema pasca imunisasi belajar yang bisa diatasi. Kami siap membantu. Kami hormati cara tradisional imunisasi, hanya pelindungan tambahan. Jadwal bisa kami sesuaikan atau dilakukan di pos terdekat. Mohon bantuan Bapak menyampaikan informasi ini dalam dilema etika. Pemahaman budaya pasien dan keluarga sangat penting untuk pengambilan keputusan yang bijak. Oke, selanjutnya dalam dilema etika, pemahaman budaya pasien dan keluarga sangat penting untuk pengambilan keputusan yang bijak. Contoh skenarionya, keluarga pasien menolak tindakan penyelamatan jiwa bagi kerabatnya karena keyakinan bahwa takdir telah ditentukan atau bahwa intervensi medis akan mengganggu proses spiritual tertentu. Penerapan antropologi dalam keperawatan yaitu perawat perlu memahami bahwa pandangan hidup, mati, dan pengobatan dipengaruhi budaya dan agama. Antropologi membantu menjembatani perbedaan nilai. Tugas perawat adalah mencari titik dan berkomunikasi dengan hormat, kadang melibatkan tokoh agama atau konsultan etika. Kira-kira bagaimana kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan kami pada pagi hari ini tentang antropologi kesehatan yaitu rekan-rekan sekalian dalam setiap interaksi dengan pasien kita tidak hanya bertemu dengan pasien yang fisiknya sakit, tetapi juga kita bertemu dengan cerita hidup dari pasien juga dan kepercayaan ataupun budaya yang membentuk mereka. Jadi penerapan antropologi dalam praktik keperawatan memungkinkan kita untuk Ada beberapa poin untuk penerapan dalam antropologi untuk kita. Yang pertama itu memberikan asuhan yang lebih holistik dan personal. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas komunikasi dan intervensi. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat untuk pasien dan komunitas. Yang terakhir, menghargai martabat dan otonomi setiap individu. Dengan demikian, antropologi bukan hanya ilmu pengetahuan yang menarik, melainkan sebuah kompetensi esensial bagi kita sebagai perawat profesional di abad ke-21. Mari kita terus belajar dan mengaplikasikan perspektif ini di dalam setiap langkah perawatan kita. Baik, mungkin hanya ini pembahasan kami pada pagi hari ini.